Kamu mungkin pernah nemu kertas fotokopi kartu keluarga atau fotokopi ijazah yang dijadikan bungkus nasi di warung. Sekilas, mungkin itu tampak biasa saja. Tapi tahu nggak sih kalau itu adalah salah satu bentuk kebocoran data? Ya, selain ada nama, kartu keluarga juga memuat nomor KTP kamu dan tempat tanggal lahir yang bisa saja disalahgunakan orang lain kalau sampai bocor. Tapi, itu belum seberapa loh. Baru-baru ini, isu kebocoran data 1,3 miliar kartu SIM ramai dibicarakan publik. Media sosial Twitter kemudian dihebohkan dengan kemunculan akun pseudonym Bjorka @Bjorkanism. Seorang hacker yang membocorkan data pribadi Menkominfo Johnny G. Plate. Nah, Bjorka inilah yang juga bertanggung jawab atas penyebaran data 1,3 miliar kartu SIM itu. Tapi, siapa sebenarnya Bjorka? Sosok Bjorka sendiri memang misterius. Di Twitter, awalnya Bjorka membuat akun dengan nama pengguna @Bjorkanism. Bjorka menaruh Warsawa, Polandia sebagai lokasinya. Akun dengan lebih dari 100.000 follower tersebut diblokir Twitter pada 11 September lantaran melanggar peraturan Twitter. Pada 12 September, dia kembali muncul dengan akun Twitter @Bjorkanism. 2 kali kena suspend, ternyata nggak bikin Bjorka berhenti bikin ulah. Selasa 13 September, Bjorka muncul dengan akun barunya, @Bjorkanasian. Alih-alih pakai foto asli, pada ketiga akun itu, sang hacker menggunakan foto profil sampul album kolaborasi penyanyi Swedia Karin Dreijer atau Fever Ray, dan penyanyi Islandia Björk yakni EP bertajuk Country Creatures yang rilis tahun 2019. Bjork sendiri dikenal sebagai penyanyi nyentrik yang meraih puncak kesuksesan di tahun 2000-an. Namun, hingga kini, Bjork masih aktif bermusik. Sementara Fever Ray adalah penyanyi elektronik pop yang juga eksis di era yang sama. Dari 3 akun Twitternya, Bjorka punya ciri khas yang sama, yakni membuat tweet yang menyenggol pejabat publik. Misalnya, dia mention akun Puan Maharani soal perayaan ulang tahun saat demo harga BBM sedang berlangsung. Di saat yang hampir bersamaan, Bjorka menggunakan data pribadi pejabat-pejabat itu di grup Telegramnya. Di grup itulah data pribadi Menkominfo Johnny G. Plate hingga Anies tersebar. Untuk bikin publik percaya kebenarannya, Bjorka menaruh pin di laman Twitter yang mengarah ke profilnya di forum hacker tempat berjualan data. Akun Bjorka di forum hacker Bridge Forums terpantau sudah aktif dari Agustus 2022. Di sana, Bjorka tampil menjual data penting Indonesia, termasuk dokumen kenegaraan dari Badan Intelijen Negara kepada Presiden, database IndiHome, dan 1,3 miliar data registrasi kartu SIM yang bocor. Hacker ini juga menjual database 105 juta masyarakat Indonesia dari KPU. Tak tanggung-tanggung, dia menawarkan data penting itu seharga $5.000 AS, atau sekitar 74,2 juta rupiah. Data tersebut dapat dibeli menggunakan Bitcoin. Akun Bjorka di forum itu punya level God. Level tersebut membuat Bjorka membayar paket premium termahal seharga €50 agar akunnya bisa leluasa mengunggah postingan jualan data tanpa ada limit harian. Semenjak aktif, akun Bjorka ternyata mendapat nilai reputasi yang tinggi. Per Selasa 13 September, akunnya punya nilai reputasi 413. Dengan mayoritas nilainya positif. Artinya, publik mendukung aksi hacker tersebut berjualan data di forum Bridge. Aksi pencurian data yang dilakukan Bjorka sebenarnya bukan hal baru. Menurut pantauan Dark Tracer, sebuah platform investigasi dark web asal Singapura, Bjorka terlacak sudah membocorkan data masyarakat Indonesia sejak 2020. Hacker tersebut memang hanya menyasar Indonesia sebagai targetnya. Angelina Dea,
Seorang netizen Twitter yang juga bekerja sebagai penerjemah bahasa Inggris ikut menyoroti hal ini. Hasil analisisnya terkait tweet-tweet Bjorka pun viral. Jadi menurut saya penggunaan presentasi di sini untuk menceritakan orang yang sudah meninggal itu cukup aneh, dan orang Indonesia selalu melakukan ini. Dalam linguistik ini, kalau misalkan kita sudah familiar dengan bahasa Inggris atau mungkin bahasa ibunya yang mengenal time markers, pasti dia akan refer untuk seseorang yang sudah meninggal ini menggunakan past tense. Kadang ini menjadi bumerang bagi mereka, Kak, karena untuk pengamat bahasa seperti saya, itu orang yang kadang terlalu excited untuk menyampaikan sesuatu, mereka tidak lagi bisa menutup-nutupi siapa mereka, seperti itu. Jadi bahasa yang digunakan pun akan semakin terlihat dari mana dia berasal, begitu. Meski begitu, kita nggak benar-benar tahu dia siapa, karena sejatinya hacker memang merasa lebih aman kalau bersembunyi. Tapi buat apa ya Bjorka menjual data-data itu? Alasannya nggak jauh-jauh dari cuan. Selayaknya para hacker, Bjorka menukar data yang didapat dengan uang yang jumlahnya fantastis. Selain data dari KPU yang dijual $5.000 AS, dia juga menjual data IndiHome seharga $50.000 AS, atau sekitar 742 juta rupiah. Motif cuan Bjorka sementara berhenti di data KPU tersebut. Pasalnya, untuk data bocor lain, Bjorka tidak menjualnya dan bebas diunduh menggunakan situs yang memiliki token kredit. Kredit ini bisa didapat dengan keaktifan di forum atau bisa juga dibeli. Nah, sejak kemunculannya di Twitter, popularitas Bjorka pun melejit. Nama itu berhari-hari masuk trending. Selain menyenggol pejabat publik, cuitannya pun mulai merambah dunia politik. Pencurian data ini juga jadi perhatian Ismail Fahmi, founder Drone Emprit yang menganalisa tren Bjorka di Twitter. Berdasarkan hasil Social Network Analysis atau SNA yang dilakukannya, tweet-tweet yang membahas Bjorka datang dari klaster dengan sentimen positif. Artinya, banyak yang senang dengan aksi Bjorka. Mengapa demikian? Harapannya dulu ketika registrasi, ya, itu akan aman, ya. Data pun juga nggak bocor, tapi ternyata bocor. Nah, disinilah kemudian publik merasa protesnya, kekesalan dia itu terwakili oleh Bjorka. Bjorka ini seperti menampar pemerintah. Lihat, kamu nggak terus melindungi data yang tadi dijanjiin akan aman. Bjorka itu merugikan publik, tapi malah publik mendukung. Esensinya merugikan, tapi sensasinya adalah mendukung, karena ya tadi masuk ke politik, dan terutama komentar-komentar dari pejabat kita yang menantang Bjorka. Yang tadinya dia hanya jualan data, tapi kan sekarang dia menikmati fame dan untuk membuat kehebohan di sensasi ini dan membuktikan, menunjukkan bahwa lemahnya perlindungan data kita. Jika sudah demikian, apa langkah yang tepat yang bisa dilakukan pemerintah? Dalam jangka pendek ini adalah bagaimana menghadapi kebocoran data. Ya. Ikuti SOP. BSSN sudah bikin, gunakan aja yang itu, yang SOP yang ada di BSSN, dijalankan saja. Saya kira itu udah bagus di situ. Sebelumnya, Kementerian Kominfo sudah mewanti-wanti siapa saja hacker yang mencoba mencuri data pribadi masyarakat Indonesia, maka akan terancam hukuman pidana. Sanksi tersebut diambil jika perbuatan itu merugikan masyarakat. Pemerintah sendiri kini sudah membentuk tim tanggap darurat yang terdiri dari Polri, BSSN, BIN, dan Kominfo. Tim itu bertugas melacak keberadaan Bjorka